Dua orang tua yang loncat-loncat di atas kasur ini sebenarnya sudah tua, tapi tingkah laku mereka masih seperti bocil. Wajar saja mereka adalah dua saudara kembar yang baru saja bertemu untuk pertama kalinya setelah mereka dewasa. Alan sebenarnya sudah memiliki kehidupan yang bahagia, tentram, dan mapan. Bahkan tak lama lagi, Alan akan menjadi seorang ayah. Namun, perasaan Alan mulai terguncang saat perawat rumah sakit bertanya tentang latar belakang keluarganya. Data itu diperlukan untuk mempermudah proses kelahiran anaknya. Alan tidak tahu bagaimana latar belakang keluarganya karena sejak lahir, Alan hidup sebatang kara dan tinggal di panti asuhan. Demi sang bayi, Alan menurunkan egonya dan memberanikan diri untuk meminta tolong kepada calon mertuanya yang arogan untuk membantunya mengeluarkan dokumen rahasia dari panti asuhan. Karena calon mertuanya adalah seorang jaksa hebat, mudah saja dokumen itu didapatkan. Dokumen yang selama ini dirahasiakan dari Alan ternyata berisi akta kelahirannya dan tertera jelas nama ibu kandungnya, tapi memang nama ayahnya tidak ada. Setelah mencari tahu tentang ibu kandungnya, Alan memutuskan untuk meninggalkan sesaat pacarnya yang sedang hamil besar dan akan mencari keluarganya. Sampailah Alan pada alamat yang tertera pada data ibunya dan muncul seorang pria yang awalnya tak mau membuka pintu untuk Alan. Setelah sedikit paksaan, baru orang itu membuka pintu dan terlihat sangat mirip dengan dirinya. Alan menunjukkan akta kelahirannya dan mengatakan seharusnya ini adalah rumah ibunya. Setelah sedikit perdebatan, barulah mereka sadar kalau sebenarnya mereka adalah saudara kembar yang terpisah 38 tahun. Tanggal lahir dan nama ibu mereka sama persis. Kembaran Alan ini adalah Russell. Namun Russell mengatakan bahwa ibu mereka sudah lama meninggal dunia dan ia hanya tinggal sendiri di rumah ini. Ayah mereka juga sudah pergi meninggalkan ibu mereka saat sedang hamil. Sampailah Alan tak sengaja menemukan kotak misterius yang disembunyikan di bawah lantai dan isinya adalah dokumen yang lebih mengejutkan. Ternyata ibu mereka melahirkan 6 orang anak 38 tahun lalu, yang artinya Alan dan juga Russell masih punya 4 saudara kembar lainnya. Russell yang selama ini tinggal bersama ibunya pun juga baru tahu tentang hal ini. Alan pun segera memberikan kabar kepada istrinya kalau ia akan mencari 4 saudaranya yang lain. Tentu saja Russell akan ikut bersamanya. Walaupun awalnya mereka berdua terasa asing, tapi ikatan batin seorang saudara kembar akhirnya membuat mereka mulai melakukan kebiasaan anak kecil yang tak sempat mereka lakukan bersama dulu. Setelah bermalam, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi berdasarkan data yang mereka temukan, saudara kembar mereka yang ketiga ternyata tinggal sangat jauh sehingga Alan sangat kelelahan mengemudi tanpa henti. Russell juga tak bisa membantu karena ia tak bisa mengemudi. Mereka kembali bermalam di sebuah lahan kosong. Namun saat pagi hari, Alan tak melihat Russell di dalam mobil. Terlihat dari kejauhan Russell muncul dan terlihat sangat panik dan cepat-cepat masuk ke dalam mobil. Tak lama, seekor banteng muncul dan terlihat sangat marah dan akan segera menerkam Alan. Karena warna pakaian dan mobil Alan sangat disukai banteng, alhasil mereka pun menjadi bulan-bulanan banteng ini sampai membuat mobil Alan hancur lebur. Russell yang tak bisa mengemudi malah membuat keadaan semakin kacau. Tapi rintangan ini tak membuat mereka berhenti. Setelah mengikuti alamat saudara kembar mereka yang ketiga, Russell dan Alan malah tertuju ke sebuah penjara. Setelah menunggu beberapa saat, barulah muncul seorang wanita dengan baju tahanan yang sangat mirip dengan mereka. Wanita ini adalah Dawn, saudara kembar mereka yang lain yang selama ini terpisah dan sudah berakhir di penjara karena tindakan kriminalnya. Setelah hampir saja dimakan seekor banteng dan mobil mereka hancur lebur setelah menabrak lumbung padi, dua saudara kembar ini pun akhirnya sampai ke tempat kembaran mereka yang lain. Setelah mengikuti alamatnya, mereka tertuju ke sebuah penjara dan ternyata benar, saudara kembar mereka yang lain yaitu Dawn sudah menjadi tahanan di sini. Alan bingung harus memulai dari mana untuk menjelaskan kepada Dawn bahwa dirinya dan juga Russell adalah saudara kembarnya. Bersusah payah Alan memberikan penjelasan kalau mereka semua sudah terpisah selama 38 tahun, tapi Russell tetap saja sibuk sendiri dengan vending machine yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Setelah berdebat cukup panjang, lalu Dawn menjelaskan mengapa dirinya bisa berakhir di penjara. Barulah mereka saling percaya bahwa mereka adalah saudara kembar. Setelah tahu saudaranya datang, Dawn malah memanfaatkan kesempatan ini dan meminta Alan untuk membayar uang jaminan sebesar 100 juta agar dirinya bisa bebas. Istri Alan di rumah tentu saja sangat marah setelah tahu sikap saudara kembarnya. Namun Alan ternyata tetap membayar uang jaminan itu, lalu Dawn bisa bebas. Kini 3 dari kembar 6 yang sudah terpisah 38 tahun akhirnya berkumpul kembali. Alan juga sudah mencoba menghubungi 3 kembaran mereka yang lain dan salah satunya yaitu Ethan yang sudah tahu kalau Alan mencarinya. Bukannya membuat pertemuan yang baik, Ethan malah
malah memanfaatkan kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi Alan di kantornya. Sikap aneh Ethan sama sekali tidak membuat curiga orang-orang di kantor Alan, bahkan bos besar mereka tidak sadar kalau orang yang ada di hadapannya ini bukanlah Alan. Ethan dengan sikap lancangnya malah merayu bos Alan untuk memberikan uang muka kepadanya. Wanita ini masih belum sadar juga kalau ini bukanlah Alan. Ia malah mengira Alan sudah berubah dan malah menggodanya sampai terjadilah peristiwa yang menegangkan. Tak hanya sampai di situ, Ethan yang sudah mendapatkan alamat rumah Alan malah diam-diam menyelinap masuk untuk mencuri semua data Alan dan mengubah penampilannya agar menjadi semirip mungkin dengan Alan, sampai-sampai istrinya Alan tak sadar kalau orang yang ada di depannya ini bukanlah suaminya. Di sisi lain, Alan yang asli saat ini masih bersama dua saudara kembarnya yang malah membuat masalah dengan merusak mobil orang lain. Russell menghancurkan spion mobil yang sedang terparkir, lalu bukannya meminta maaf, Don malah berkata kasar kepada pemilik mobil dan mengolok-ngoloknya. Sialnya, malah Alan yang dipukul dua orang asing ini dan barulah Don mengusir mereka. Setelah diperiksa, ternyata hidung Alan patah dan mereka pun segera menuju ke rumah sakit. Secara kebetulan, mereka juga menuju ke rumah sakit yang sama tempat di mana saudara kembar mereka yang lain sedang dirawat. Peta sudah dalam kondisi kritis dan tak menyangka kalau saudara kembarnya yang sudah lama hilang datang di ujung hidupnya. Baru saja Alan ingin menyapa dan berbahagia setelah kembali bertemu saudara kembarnya yang lain, lagi-lagi Alan dikejutkan karena dokter bilang bahwa sungguh mulia sekali saudara kembar yang sudah lama hilang ingin menyumbangkan ginjalnya. Peta ternyata secara diam-diam meminta Alan untuk menyumbangkan ginjalnya. Awalnya Alan menolak, namun ada satu dokter lagi datang dan mengatakan bahwa hidung Alan yang patah harus dioperasi dan Alan harus tanda tangan. Ternyata Peta diam-diam malah menukar dokumen yang ditandatangani Alan dengan surat persetujuan untuk mendonasikan ginjal kepadanya. Sampailah Alan di meja operasi dan ia bingung mengapa dokternya berbeda. Alan sudah setengah sadar karena obat bius sudah masuk ke dalam tubuhnya. Begitu dokter mengatakan bahwa ini operasi donor ginjal, Alan langsung lari ketakutan tapi akhirnya ia pingsan karena menabrak pintu. Kembali ke Ethan, ia masih terus memainkan perannya sebagai Alan dan ikut ke terapi kehamilan yang sedang mereka jalankan. Setelah mencari saudara kembarnya yang terpisah selama 38 tahun, hidup pria ini malah jadi kacau dalam sekejap. Saudara kembarnya yang pertama kerjaannya cuma bisa makan dan tak bisa diandalkan. Saudara kembar berikutnya ternyata masuk penjara dan Alan harus membayar tebusan ratusan juta untuk mengeluarkannya. Dan ternyata sekarang ada pula yang sudah menjebak Alan untuk mendonorkan ginjal kepadanya. Alan awalnya tidak mau mendonorkan ginjal kepada saudara yang baru saja ia temui hari ini, tapi akhirnya ia terjebak keadaan dan operasi pun tetap dilakukan. Saudara kembarnya yang lain saat ini juga sedang menyamar menjadi Alan dan mencoba mengelabui istrinya Alan, namun istri Alan tidak sebodoh itu dan akhirnya sadar bahwa orang ini bukan suaminya. Akhirnya setelah terpojok, Ethan pun mengaku bahwa dirinya bukan Alan. Ia hanya ingin menjadi Alan karena tahu Alan sedang mencari saudara kembarnya dan mengambil harta Alan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Namun istri Alan tetap menerima Ethan sebagai saudara suaminya dan juga Ethan sudah menyesali perbuatannya. Sementara itu, Alan yang baru saja sadar dari bius benar-benar tidak menyangka kalau ginjalnya benar-benar diambil oleh saudara kembarnya yang baru saja ia temui kemarin. Alan menelpon istrinya dan ingin pulang saja. Ia juga tak menyangka kalau akhirnya bertemu dengan saudara kembarnya yang terpisah selama 38 tahun adalah sebuah bencana. Bahkan mobilnya juga dibawa kabur saudara perempuannya. Russell mencoba mencegah Alan, tapi Alan sudah teguh dengan pendiriannya kalau ia ingin pergi dan meminta Russell melupakannya. Namun tiba-tiba ada orang yang menculik mereka. Russell dan Alan dibawa ke rumah ibu mereka dan ternyata ini adalah ulah saudara kembar mereka yang keenam, yaitu Jaspar. Jaspar yang saat ini menjadi mafia dan mata-mata sudah tahu kalau saudara kembarnya sedang mencarinya. Namun Jaspar ternyata tidak terima kalau ia punya saudara kembar seperti Alan dan juga Russell sehingga ia akan menghabisi saudara kembarnya sendiri. Namun Russell punya ide. Ia menyanyikan salah satu lagu acara televisi kesukaannya yang ternyata juga disukai semua kembarannya sehingga hal itu sempat mengalihkan Jaspar yang penuh amarah. Saat Jaspar sudah mengeluarkan senjata, seorang wanita tua malah datang dan ternyata itu adalah ibu mereka. Alan tak menyangka kalau akhirnya ia bertemu dengan ibunya setelah terpisah selama 38 tahun dan baru kali ini ia melihat sosok ibunya. Russell ternyata sudah berbohong dengan mengatakan ibu mereka meninggal saat pertama kali bertemu Alan karena takut Alan akan merebut ibunya. Jaspar yang penuh amarah juga luluh setelah pertama kali bertemu dengan ibunya karena selama ini yang hidup bersama
bersama ibu hanyalah Russell seorang. Di tengah reuni keluarga yang mengharukan ini, istri Alan menelpon dan meminta Alan untuk segera pulang karena ia akan segera melahirkan. Menggunakan mobil milik Jaspar, Alan dan juga Russell cepat-cepat menuju ke rumah sakit. Karena mobil milik Jaspar adalah mobil impian Russell, maka Russell bersikeras ingin membawa mobil walau ia tak bisa mengemudi. Alhasil, karena mereka mengemudi secara ugal-ugalan, polisi malah mengejar. Yang terpenting bagi Russell saat ini adalah Alan sampai ke rumah sakit tepat waktu. Namun ternyata masih ada polisi yang mengejar sampai ke dalam rumah sakit. Untunglah di dalam sini ada kembaran Alan yang lain, yaitu Ethan yang sedang menemani istri Alan melahirkan. Sehingga ia bisa menggantikan Alan untuk mengalihkan polisi, sehingga Alan bisa menemani istrinya melahirkan dengan tenang. Alan yang awalnya sangat menyesal sudah bertemu dengan saudara kembarnya yang hilang selama 38 tahun, kini perasaannya berubah setelah anak pertamanya lahir. Semua saudara kembarnya kembali Alan kumpulkan untuk merayakan kelahiran anaknya. Bahkan Alan juga sudah ikhlas ginjalnya diambil oleh Peta yang saat ini sedang liburan di negara lain. Beginilah akhirnya 6 saudara kembar ini bisa berkumpul lagi.